Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tibalah saatnya hari-hari yang ditunggu-tunggu, yaitu hari-hari detik-detik akan masuk surga. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah masuk anwar kasargo. Yang mana hari Senin kemarin kita melewati sirat, yang mana di kiri kanannya ada amanah dan silaturahim. Siapa yang dalam hidupnya menjaga amanah dan menjaga silaturahim, selamat dia di atas sirat. Dan Nabi SAW pertama kali beliau lewati sirat, yang beliau baca Allahumma sallim sallim. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara di atas sirat, katanya. Tidak ada satu pun yang mampu berbicara di atas sirat kecuali para nabi. Dan para nabi pun hanya mampu mengucapkan Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Karena saking mengerikannya neraka waktu itu. Barulah setelah Nabi sampai di seberang, yang beliau lakukan adalah mendoakan pula umatnya. Di ujung jembatan, di ujung ini Nabi doakan. Ketika umatnya lewat, yang pertama kali melewati sirat juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baca doa itu juga, Allahumma sallim salim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Siapa selamatkan? Umatnya tadi. Kita telah jelaskan kemarin bagaimana keadaan di atas sirat. Dan setelah lewat umat Nabi Muhammad SAW, maka nabi-nabi yang lain pun bersama umatnya melewati sirat. Dan berkumpullah seluruh para nabi beserta umatnya yang akan masuk surga di sana. Tapi namanya di sirat wasilah, sirat penghubung. Sirat penghubung antara neraka dengan surga. Tadi sirat di atas neraka jahanam. Anggaplah kau sepanjang kau neraka jahanam. Ini sirat, kalau orang cakap siratal mustaqim. Tapi tidak langsung sarugo sebelah kau dah. Di seberangnya sini ada lagi jembatan ke surga, yang mana kata Nabi telah tercium baunya dari 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan lah tabaun harumnya surga. Lalu buka pintu lah, harumnya. Masya Allah. Nah, di dalam perjalanan itulah, tapi tidak ada jatuh-jatuh. Tidak ada yang jatuh. Kenapa? Di situ tidak ada neraka, karena neraka sudah lewat di belakang. Neraka lewat di belakang. Ini hanya sekedar jembatan menuju surga, dan surga itu sudah terbau 500 tahun perjalanan. Artinya menunjukkan sangat jauhnya dan sudah terbau harumnya. Siapa tidak bisa membauni sarugo? Seorang yang menuntut ilmu, lalu untuk menampakkan pintarnya di hadapan orang-orang bodoh. Menuntut ilmu, tapi untuk menampakkan santiang wak, tapi bukan di depan orang santiang, di depan orang-orang bodoh, orang awam. Maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Yang telah terbau jaraknya dari sekian-sekian, kata Nabi. Dari jarak sekian, tapi dia tidak akan bisa mencium bau. Siapa lagi? Istri yang minta cerai. Anda akan bisa membau harumnya surga. Nah, di sirat ini
Setelah berkumpul seluruh para nabi dan umatnya, bara banyak barisannya ke Nabi. Kan bersaf-saf kau masuk surga. Ada saf. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, penduduk surga itu 120 saf, 120 baris, dan ujungnya tidak nampak. Mencelik ke ujung, tidak nampak di mau ujung barisan tu. Panjangnya satu saf tu tidak nampak di mau ujung, tapi nan jalih 120 saf. Dan umatku ada 80 saf, sampai puluh saf dari umat-umat yang lain. Berarti berapa persen umat Nabi yang masuk surga? 120 saf. Dan umat Nabi Muhammad 80 saf. Umat Nabi yang lain dan sampai puluh saf bagi-baginya. Berapa persen tak awak umat Nabi Muhammad? Yang jalih 2/3. Ya kan, kalau 40 kali 3 sudah pula. Berarti 2/3 isi sarugo itu umat Nabi Muhammad. 80 saf umat Nabi Muhammad. 2/3 isi surga itu umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan masuk awak dalam barisan 80 saf. Li masuk cik tagak awak di sini. Alhamdulillah. Li masuk barisan. Amin ya rabbal alamin. Maka di pintu surga ini, ketika sampai pintu surga itu masih tertutup. Tertutup berapa? Maka di antara umat ini berkata, siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kita agar bisa kita memasuki surga? Maka ada yang berkata, datanglah kepada Adam, karena dialah bapa manusia. Datang umat ini menuju Nabi Adam dan meminta Nabi Adam agar minta ke Allah agar dibukaan pintu surga. Jawab Nabi Adam, aku bukanlah orang yang pantas melakukannya. Maka mintalah kepada Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Maka datang pula kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menolak. Hampir persis sama kejadiannya dengan di mahsyar. Kalau di mahsyar minta agar segera dihisab. Kalau di depan pintu surga agar meminta agar dibukakan pintu surga. Nabi Nuh pun berkata, aku tidak orang yang tidak pantas melakukannya. Mintalah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berkata, aku bukan orang yang pantas melakukannya. Mintalah kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata, aku bukan orang yang pantas melakukannya. Mintalah Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata, aku bukanlah orang yang pantas melakukannya. Maka datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, aku pun mendatangi pintu surga. Karena dalam hadis Muslim, akulah orang yang pertama mengetuk pintu surga. Qari'uha. Aku yang pertama mengetuk. Dan aku memegang gelang-gelangnya. Berarti galang pintunya. Kalau kau beli rumah sudah agih galang. Galang bulik, galang tang. Jadi tak perlu orang nakok je kau leh. Tak perlu pakai orang nakok dah. Kaca saya galang tu tang. Kalau ada orang beli rumah dia tahu tu rumah pintu surga. Maka aku tutup gelangnya. Maka dikatakan oleh malaikat penjaga, man anta? Siapa kamu? Fayaqulu ana Muhammad. Karena Muhammad berkata, saya Muhammad. Maka malaikat penjaga berkata, demi Allah, aku tidak diizinkan membuka pintu ini sebelum engkau memasukinya. Itu loh SOP-nya, Pak. Jangan bukaan pintu kau. Pintu surga alun boleh dibuka sebelum yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukinya.
maka masuklah Nabi SAW ke dalam surga. Lalu setelah Nabi masuk, pintu tutup dulu tak? Dan Nabi SAW, ketika aku menginjakkan kedua kakiku di surga, aku telah merasakan keharumannya, keharuman surga. Lah menginjakkan kaki di surga. Siapa orang pertama itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nan di luar ni lah kawaingin dalam masuk cuma batu tiu dah. Maka Nabi pun bersujud, kata Nabi, aku sujud di tanah surga. Sujud Nabi. Dan aku memuji kepada Allah dengan pujian yang sebelumnya tidak diizinkan diberikan kepada siapapun. Ada pujiannya khusus Allah ya. Ketika sujud surga tu tak ada pujian awak baca gini. Lalu ketika itu datang perintah dari Allah, bangunlah dan mintalah apa yang ingin kau minta. Sedangkan Allah Maha tahu nak diminta. Tapi Allah tanya, kau minta? Maka Nabi pun bangun dari sujudnya dan berkata, ya Allah, bukakanlah pintu surga agar umatku bisa memasukinya. Maka Allah terima syafaat Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat Muslim dari seorang sahabat, ketahuilah bahwasanya telah diberitakan kepada kami pintu surga itu 2 daun. Rupanya pintu surga ko 2 daunnya Pak. Mau di pintu masjid Surah Langgawan, Surah Langgawan 2 daunnya. Di membukanya tak sabalah dah sekali 2. Dan jarak antara 2 daun tadi, lawih pintu tadi, antara 2 kalau dibuka, jarak antara pintu ko je pintu ko berarti kan lebarnya berarti. Itu 40 tahun perjalanan. Orang kadangnya kan 40 tahun perjalanan lebar daun pintu. Dibukaan tu Pak. Kira baga dulu nak orang masuk. Masa dia belakang baru meninggal neraka, baru meninggal neraka. Dan umat yang pertama kali masuk adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara umat Nabi ini yang pertama masuk siapa? Umar bin Khattab, bukan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang pertama masuk dari kalangan umat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan waktu itu kata Nabi, pintu surga itu penuh sesak. Basah sak orang masuk ke dalam, penuh sesak. Bakok penuh sesak karena tidak ada orang yang ngecek dululah. Karena lah lama Pak. Kalau di kiamat, antara lama kiamat dengan berbangkit itu sekarang 40 tahun lah. 40 tahun akhirat lah. Di masa penahanan lalu di pangapangan kan 70 tahun lah. Kalau 70 tahun akhirat itu matangkan 25 juta tahun lebih. 25 juta tahun lebih dikurung saja di masa. Hisab barang 50.000 tahun lah. Sudah tu kemana? Ditimbang lah. Sudah tu kemana? Menerima catatan amal lo, ditimbang lo. Kemudian tempat pengujian iman lo, melewati sirat lo, sirat penghubung lo. Kini kadululah kecak kau dah. Di dunia ya bisa keserau apa? Dululah. Salat kau masjid wa dululah. Kalau di akhir di pintu surga lah tak buka pintu. Lah nampak istana surga tu kau ngecek je dululah. Nah, ada orang kan ngecek dulu lah. Maka kata Nabi penuh sesak, basilingki. Boleh cuba saja. Kau nak basilingki, basilingki ke dalam tu. Bakaja ke dalam. Pihak batasi kajiwak sampai pintunya lo masuk ke dalam ni. Orang basilingki masuk. Sampai itu saya kajiwak basilingki masuk. Hanya saja
Ada orang-orang yang sebelum masuk ditahan. Nah, itu aja. Bakok ditahan karena ada permasalahan yang harus diselesaikannya dulu sebelum masuk. Apa saja masalah, apa saja seluruhnya, masalah muamalah kah dan semacamnya, harus diselesaikan sebelum masuk. Karena orang yang bisa masuk sarugo lah bersih dari segala kasus, bersih dari segala kasus. Bahkan masalah hati pun harus diberasihan sebelum masuk. Sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa dendam dalam hati mereka dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kita celilah surah Al-A'raf daripada nak ada hakar aja. Surah Al-A'raf ayat 43. Surah ke-7 ayat 43 halaman 155. Wa naza'na, dan kami cabut naza' apa artinya Pak? Dicabut tapi suka tak suka cabut, siap tak siap dicabut, harus dicabut. Itu naza'. Artinya tidak boleh tidak, harus dicabut dulu dari hati. Wa naza'na ma fi sudurihim, apa-apa yang di dalam hati mereka, dari hati Pak. Dia masalah lahiriah loh. Masalah batin hati pun Allah cabut segala-galanya. Min ghillin atau ghillin, segala penyakit hati, segala penyakit Allah sabut penyakit hati. Cemburu yang berkelebihan, ada sakit hati, dendam, ada hasad, iri dengki, SMS, susah melihat orang senang mencelak orang susah. Kau tak bisa masuk surga kalau harus dicabut dulu dari hatinya. Makanya dalam hadis surat Muslim, Nabi ketika sedang dalam masjid, ada seorang masuk masjid, lalu sabda Nabi, sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Kecil Nabi, aku sahabat celek sialah penghuni surga. Tiba seorang pemuda, masih nampak bekas wuduknya, sudah wuduk menenteng terompak. Celek ibadah sama lo jawabnya, tak ada beda ibadah jawab dah. Besok Nabi ngecek lihat sebentar lagi masuk seorang penghuni surga. Itu je orangnya. Hari ketiga itu je orangnya. Yang membuat sahabat penasaran apa? Biasanya Nabi menyebut dia penghuni surga kalau nyalah meninggal. InsyaAllah dia syahid, kata Nabi. Dia penghuni surga, si fulan di surga, tapi lah meninggal. Dan tak ada Nabi ngecek, ni dik baru kau penghuni surga, tak ada. Maka pemuda tu Nabi ngecek, kau seantara masuk penghuni surga. Tak kaji lah sahabat, idiknya baru dikecek penghuni surga. Lo amalannya ternyata dilihat ibadah biasa. Maka Abdullah bin Amr tadi radhiyallahu anhu, dia mendatangi pemuda tadi, izinkan aku tidur di rumahmu karena saya sedang bertengkar dengan ayahku, sedang ganyi jo ya, awak malih lalu rumah. Jadi lalu di rumah dicaliak malam tu nak ada amalannya, tahajud ke tidak ada dah. Hampir-hampir aku melecehkannya, kecap Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Tahajud ke tidak, kita cinta tengah malam berzikir saja, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baca ini ulang-ulang tu kalau lo nak lihat abilnya jagolah kasubuh sah. Penghuni sarugwa lo biasa samalnya. Ada nalai baiklah awak padanya olehnya. Awak ni tahajud guys semacamnya.
Akhirnya keesokan harinya membanan. Aku sebenarnya tidak ada bertengkar dengan ayahku. Dan aku ingin tidur di rumahmu semata-mata karena aku mendengar Nabi bersabda akan masuk seorang penghuni surga. Dan 3 kali berturut-turut engkau orangnya. Maka aku ingin mengetahui apa amalanmu sehingga melebihkan dirimu di atas kami. Kelebihan engkau itu yang ingin aku tahu. Tapi setelah aku bermalam denganmu, aku tidak menemukan kelebihanmu di atas kami. Maka kecik pemuda tadi, amalanku hanya apa yang engkau lihat. Ana nampak di engkau itu amalan amboy, tidak ada lain-lain. Amalan khusus apa tidak ada, itu saja. Tidak ada, tidak lebih, tidak kurang. Segitu ambo beramal taluknya. Salat dah, dia salat 5 waktu tu. Kok tahajud kan yang tak ada. Ana nampak tu. Akhirnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pergi, tapi dengan kecewa, tak sampai nan dicari. Baru berapa langkah nyopai kecik pemuda tadi, wahai saudaraku, amalanku adalah apa yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak mendapati dalam hatiku. Tidak mendapati dalam hatiku. Sabana indah ado dalam hatiku apa tu? Rasa iri, dengki, dendam, berang ke siapapun. Tidak ada menaruh, menyimpan sakit hati ke siapapun. Kata Abdullah bin Amr, itu nan tidak ada di kami. Maka apa ibu yang dirahmati Allah dalam ayat kau tadi, orang yang akan masuk surga dicabut segala penyakit hatinya dulu. Ada ibu-ibu bertanya kamu, apa-apa sambuh bininya di surga ustaz. Dia tak baca kak nak ekor tu. Itu kan membayangan di dunia. Di dunia nanti bayang dah. Tapi sifat tu dicabut nanti. Sabar lu masuk, kalau pembangih-pembangih tu tak bisa masuk surga lah dah. Abah cabut dulu baru bisa masuk. Tapi wanazat dicabut dengan paksa. Harus dicabut, tak bisa, kalau tak bisa masuk. Analah bisa mengikhlaskan tu tak ada di hati itu rasa model-model itu lah dah. Itulah penghuni surga tu. Makanya Nabi katakan dia penghuni surga. Kenapa? Dia tak ada sakit hati, tak ada iri, tak ada cemburu, tak ada. Lepas rahsia hatinya. Kau bangih orang bangih lah. Nantinya tak ada bangih kau orang. Awak kan menaruh aja baru. Awak ialah belokan jenya ustaz. Tapi lah 3 kali awak nyampuin tak jawab. Lo kan wah, ya tak ada. Berarti ada pun dah. Leceh lo awak dinyo beko. Berarti alun lah. Artinya apa ibu? Harus dicabut dulu. Kalau tak alun bisa masuk segala penyakit hati. Rasa cinta, tak ada cerita sini. Kalau masuk surga tu lah cinta sesadunya. Awak dulu dijodohan ustaz. Awak tak cinta je laki tu dah. Tak ada cerita besok dicabut tu. Tu setan satunya. Yang mengecek tak cinta tu. Habis kau pas masuk, dah tak ada di dunia kau, di surga kau nak cintai kau celi udah surangannya macam. Itu besok surga lah. Kenapa dicabut nam buruk-buruk tu? Dia tak ada istilah iri. Untuk surga kan bertingkik-tingkik. Dan jarak antara satu tingkat surga tu kan langit je bumi. Rancak baju orang di bawahnya dan di atas tu langit je bumi. Beda rancaknya. Rancak isteri nan di bawahnya dan di atas bentuk langit je bumi. Baju nama pakai bentuk langit je bumi je beda. Kerana jaraknya langit je bumi. Satu tingkat surga. Tapi tak ada iri dah. Pancak lu baju si Fauzan pada awak lain. Tak ada sini dah. Dah pada awak baju cik dah. Tak ada itu di surga lah dah. Habis. Tak ada rasa yang di surga tu hati sanang. Sanang mencari orang sanang. Itu.
Sanang sati mencela orang sanang wah. Kan itu nama hat. Sanang mencela orang sanang. Udah anang katuju udah awak sanang senoda. Itulah santi masuk surga isteri mana tu. Anang katuju kau ini udah cela jadi awak sanang senyoda. Masuk surga tu. Kena lah bisanya membabi hantu kah? Kani al-iduknya baru bisa dihabisnya. Karena itu yang akan dicabut nanti. Kau masuk surga tu bercabut dulu. Dicabut tu habis sada-sada. Nah, itu kan batin. Yang lahir ada je. Tak mungkin awak di antara dunia aku tak ada masalah hidup je orang. Walaupun sesama orang beriman, walaupun sama-sama bakawan. Karena bakawan-kawan ku ada loh konselet nih. Itu masalah saya dulu kau masuk. Tapi pembayiannya adalah amal. Kalau si A je si B nya kawan dake. Tapi pernah si A ko menzalimi si B, pernah dizalimi. Maka dibayar dengan amal. Pokoknya di Allah salah saya dulu. Tak boleh orang masuk ke dalam surga sekecil apapun perkara. Harus orang memang bersih dari segi lahir, segi batin bersih orang. Kau tak ada perkara setiap pun. Hatinya pun tak ada perkara, masalah lahir tak ada perkara. Yang barik kecil ulama di pintu surga itu nanti masalah hutang. Awak kadang sama aku ada hutang. Dan sama-sama masuk surga kadang. Masuk surga hutang pergi masuk surga. Dia amal lagi banyak. Ibadahnya rajin, salatnya masuk surga. Tapi nyo tertahan di pintu surga. Saya gara-gara hutang. Makanya dalam hadis Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, juga dalam hadis Ahmad, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah, thumma uhya, thumma qutila fi sabilillah, thumma uhya." 3 kali Nabi kata. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. Nabi bersumpah. Kalau Nabi bersumpah, ada cerita indah. Pasti. Jangan ragu-ragu dulu. Apabila ada orang yang berperang di jalan Allah, mati syahid, masuk surga tak? Dijamin orang mati syahid masuk surga. Summa uhya, dihidupkan lagi. Bapa orang lawalia mati syahid lawalia. Summa uhya, dihidupkan lagi. 3 kalinya mati syahid. Sekali saya mati syahid langsung masuk surga. Ikut 3 kali mati syahid, tambah pasti masuk surga. Tapi wa alaihi dainun kata. Tapi nyoba hutang. Ada hutangnya ke mati nak ibayanya. Dan do hitungan hutang adang, hutang ketek, nak ada ketek tu no, kebanuan lo. Tak ada cerita walaupun 5,000. Mangal 5,000, 500 ke bisa makan. Tak lu bisa masuk. Sekecil apapun perkara tak bisa masuk surga tu. Harus selesai. Wa alaihi dainun, dan dia punya hutang, mau gadang mau ketek. Nyo mati syahid 3 kali dah, tapi tak mungkin ke dah. Tapi walaupun ada lah orang mati syahid 3 kali, ma dakhalal jannah, dia tidak bisa masuk surga hatta yuqda dainahum, sampai dia bayar hutangnya. Jangan tertahan pintu surga walaupun dia mati syahid. Walaupun mati syahid, apa lain-lain? Orang mati syahid lah dijamin masuk surga. Tetapi berhutang. Makanya Nabi tidak mau menyalahkan orang kalau ada hutang. Dan tidak ada yang menjamin. Orang meninggal kau ada tidak hutang lagi, baru hutangnya sekian. Ada tidak menjamin hutangnya? Ini yang serang. Salah kalian. Kenapa walaupun disalahkannya belum mendapatkan apa-apa? Bisa. Dikubur kau apa ibu? Diluaskan sejauh mata memandang kubur tadi. Kalau orang beriman kan? Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, salapang-lapangnya kubur tu. Kemudian dibentangkan permadani dari surga. Datang lo seorang yang wajahnya tampan gagah lo. Itu amal salehnya di dunia. Kemudian dibukakan salah satu pintu dari surga. Berhempus lo angin dari surga. Baralah kasajuaknya dalam kubur. Angin dari surga masuk.
Tapi orang berhutang tak dapat lah, walaupunnya mati saya. Dia senantiasa dalam keadaan terbelenggu gitu, bakabik san, bakucuang san, bapocong san. Bakalan dapat apa-apanya lah, hutang dia bayar lah. Makanya ahli waris harus segera membayarkan hutang. Jangan tunggu. Karena kalau hutang kalau membayar lainnya belum mendapatkan apa-apa. Makanya seseorang yang meninggal dunia yang pertama dibayarkan adalah hutangnya. Kemudian sampai di pintu surganya lu dapat apa-apa. Kalau sempat tak ada yang membayarkan di pintu surga tu, aja siapa apa karo lu hutang tak bayar kan? Di pertemuan balik ajanya. Kini permasalahannya adalah kalau awak sayriang ke surga, selesai cepet. Sayriang awak surga. Ada hutang awak syariah, kesalahan kini sekali Allah selesai. Surga sama. Ataulah dulunya masuk surga, dia orang hebat amalnya pada awak. Di bawah santa, kau ada orang masalah kau baca rohnya. Selesai. Permasalahannya adalah kalau sampai bau hutang tu di neraka. Kono masalah. Tentu ditunggu beliau keluar dulu. Kono menjadi siang apa? Siang menjadi malam menjadi angan-angan, siang jadi malam jadi rasian, siang menjadi angan-angan. Nama tu lalu nada. Mato lalu ati watanggang set sini tu. Ya orang masuk aja ke dalam calik aja ada. Awak nak lihat lah, tunggu dulu hutang nak bayar aja. Tetapi ada riwayat menyatakan orang yang di pintu surga kau diantarkan makanan oleh bidadari surga. Dia makanan diantarkan keluar di orang rumah weh. Udah, datang kau makan dah. Dan cari orang rumah rancak kau pacik lalu mulia dah. Ya hutang lu pacik aduh dah kau je. Aduh misawak sang salam ini lah dah je. Selesai hutang dah lu je. Apa rasa no? Orang rumah mak wah. Alah sah nikah na je yo. Tapi dia hutang lu apa iya le. Alum boleh apa kaca dah. Jadi kalau ada hutang-hutang masalah-masalah hancak diselesaikan di dunia aja, ditunggu di akhirat. Aja mengecek nan tadi ni ijuk kini isu lo diagai di akhirat. Oh, ndak semudah tu dong. Kok ionya sawanta di neraka. Sekali meninggalkan salat orang berapa lama neraka? 80 tahun je. Kalau hitungan dunianya 80 tahun akhirat kok 29.200.000 tahun. Sekalinya ndak salat. Kalau 2 kali ndak salat kali 2. Ada orang lah bertahun-tahun tak salat, kasih tulah berhutang, dia nyoleh papitih punya nak sembahyang lah. Rupono awak tak bayar hutang kayaknya. 10 kali tak salat seperti 2 harinya tak sembahyang. Di 29.200.000 tahun tambah 0 cek ni. 292 juta tahun. Itu kalau orang pun 2 hari tak sembahyang. Kalau nyawa tahun-tahun li talok menunggu kira-kira 292 juta tahun menunggu pintu surga tu menunggu ada orang kalau keluar lah. Ini harus diselesaikan. Kalau tak bisa masuk surga dah. Diancak apa pakaro dunia, pakaro tanah kah? Selesaikan saja dunia kah? Malih wak. Pada awak lo katanya ayo di akhirat. Tak jadi lo masuk surga gara-gara itu dah. Alah usahlah pada cakap-cakap selesaian salah. Itu salah. Ngawe boh na dunia kah. Tak kalamu gaya makai dah. Pada di sini menunggu. Di akhirat nunggu tak sehari 2 hari dah. Koi orang kau masuk surga lah man wak. Kok masuk neraka nyo? Bara lama neraka tak tahu dah tunggu salah. Encang kuang salih pintu surga tu nunggu-nunggu orang kau tiba. Celik orang lalu alun ninyo lewat dia. Celik masuk orang cek ke surga. Alun nano dah. Kira betul-betul nak dah. Betul-betul adanya tu. Kamalah nungguan. Kamalah nungguan mantunya. Ibu-ibu saya lah tunggu pasal dah.
Alanjo dah sajam lah japui. Ala 3 jam dah tiba-tiba lah karitiang ibu-ibu tu bangih lah. Wasabok nah sirah mata non celik 2 jam baru. Alum bayi hitungan jutaan tahun menunggu dan ada mati-mati. Jadi Bapak Ibu intinya kejiwa adalah kalau ada masalah, baik masalah muamalah, masalah apa sajalah, asal saya salah di dunia apa. Jadi keceloi dan tuntut di akhirat kemudian bayo tu. Dan tuntut di akhirat kemudian tidak semudah tu masalah tu do. Kok yo awak sama-sama seiring jangan ke surga. Kok indah? Tentu masalah jadi awak bermasalah jadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang masuk surga adalah orang yang telah selesai masalah batinnya, dicabut masalah batinnya 6 buluk-buluk dari hati dan diselesaikan segala masalah-masalah yang bersifat lahiriah. Apa saja masalah, maka selesaikan selah. Tidak usah dituntut-tuntut di akhirat. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.